Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, jadi pada hari ini guys, kita akan membahas mengenai satu cryptocurrency, mungkin project masuknya ya, karena ada beberapa yang bernama Nevir World. Nah, tapi sebelum kita mulai, seperti biasa, kita akan disclaimer dulu, ini adalah paid review, tetapi bukan paid shield. Maka kita akan bahas semua dari sisi positif dan negatifnya. Ya, tanpa lama-lama lagi langsung kita masuk ke videonya. Oke, jadi pada hari ini guys, kita akan membahas mengenai satu cryptocurrency project yang bernama Nevir World, dengan token mereka yaitu Nevir. Kalau kita lihat di sini, di CoinMarketCap dia ada di ranking 2780. Otomatis market cap-nya masuknya ke mikro, ya masih puluhan juta US dollars. Tepatnya di 37 juta US dollars. Nah, otomatis kalau seperti ini, alokasinya kalau tertarik untuk punya, jangan sampai terlalu besar. Ya, jangan sampai makan 10%, 20% dari portfolio. Karena lagi-lagi, andaikan ini bagus pun, secara market cap ada resiko besarnya. Ya. Selain dari itu kita bisa lihat bahwa dia memiliki maximum supply di 10 miliar, ya 10 miliar token. Dan ini bentuknya adalah ya token, ya otomatis dia ada di sini kontraknya dengan Ethereum, ya berarti dia ERC20. Nah, kalau kita lihat di sini, apa sih sebenarnya si Nevir World ini? Jadi Nevir World ini adalah suatu platform sebenarnya ya, masuknya lebih ke platform pada awalnya. Sebuah layer 2 hybrid decentralized NFT platform. Berarti cara paling gampang untuk menyamakannya itu dengan seperti OpenSea, di mana para creators dan collectors bisa mencari, membeli dan menjual berbagai macam NFT ya, termasuk art, collectibles, webtoons, music, ya apapun yang lo bisa jadiin NFT ya. Nah, di sini si Nevir World ini menjadi suatu auction house dan juga menjadi suatu growing virtual ecosystem. Nah, kalau OpenSea kan ya udah fokusnya jadi kesannya kayak inilah, kayak suatu marketplace NFT saja gitu, di mana fokusnya jualan. Nah, tetapi si Nevir World ini dia juga ada metaverse. Ada metaverse dan juga ada beberapa hal lain lagi yang berbeda, ya. Nah, seperti kalian di sini, dia ini punya ekosistemnya di base dalam 3 produk. Yang pertama NFT Marketplace, ya. Ini yang paling mendekati ke OpenSea. Ada NHub. Nah, NHub ini adalah DeFi Synthetic Asset Exchange, ya. Jadi mungkin akan mendekati seperti DEX. Dan juga ada Nevirland. Nah, Nevirland ini adalah metaverse, ya. Nah, selain dari itu juga yang mungkin menjadi main selling point dari Sinevir ini adalah dia baru saja listing di Maxi, Bitmart, dan Lbank. Ya, jadi bukan suatu token yang baru masuk di DEX saja. Ya, jadi sudah ada beberapa exchanger. Salah satunya yang paling besar adalah Maxi. Ya, Maxi seingat gue masuk top 20 dunia. Jadi itu mungkin salah satu main selling point dia. Ya. Nah, selain dari itu juga kita bisa lihat bahwa Sinevir World ini kalau masih di CMC sini masih dibilang lebih fokus ke layer 2. Tapi kalau gue dapet info langsung dari tim devnya, mereka menyatakan bahwa mereka ini akan menjadi layer 3 katanya ya. Dan selain dari itu juga kita bisa lihat bahwa sebenarnya official version dari Nevir World ini sudah launch dari kurang lebih nyaris setahun lah ya, Desember 2021. Jadi masih cukup baru. Nah, intinya adalah dia ingin membuat suatu environment untuk NFT trading yang lebih enak ya, dimana si transaction speednya cepat, fee-nya juga murah. Ya ini penting nih karena ya ada beberapa yang komplain bahwa trading di beberapa NFT marketplace lain itu fee-nya mahal dan juga maintenance fee-nya besar. Nah, di sini mereka ingin menyelesaikan permasalahan tersebut ya. Nah, salah satu yang menjadi diferensiasi terbesar dari Nevir World dengan berbagai macam marketplace lain, selain mereka berusaha untuk fee-nya lebih murah dan juga maintenance fee-nya lebih murah, mereka ini memiliki beberapa CSR campaign yang cukup menarik ya. Di mana lewat si NFT auction ini ada donasi yang diberikan terhadap orang-orang di seluruh dunia. Ya, jadi fokusnya nggak hanya promoting NFT saja ya, tapi juga ada kemanusiaannya lah kesannya seperti itu. Ya, nanti kita akan lihat juga di NFT marketplace mereka ya. Jadi kurang lebih seperti itu gambarannya dan kita akan coba lihat apa saja benefitsnya. Jadi ya seperti yang tadi gue sudah sedikit bahas di atas, gas fee-nya lebih murah dibandingkan dengan NFT trading platform lain-lain di Ethereum blockchain. Yang kedua, ini mengurangi unnecessary gas cost atau transaction dan minimum service fee ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk NFT marketplace-nya. Dan untuk si Nevirland, nah Nevirland ini adalah metaverse mereka, di mana bentuknya lagi-lagi adalah play to earn.
di mana di sini akan menjadi satu gaming environment, di mana para pemainnya bisa mengexperience berbagai macam changing digital ecosystem, ya. Dan tentunya di dalamnya akan ada NFT, player bisa explore, collect, terus juga bisa combat, dan berbagai macam hal-hal lain lah, seperti play to earn metaverse yang lain, ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu, dan kita akan langsung masuk ke official website mereka dan kita coba oprek lebih dalam lagi. Oke, jadi ini dia nevirworld.com, yaitu official website dari Nevir World. Nah, buat lo yang pengen tahu lebih dalam mengenai Nevir World, bisa cek di sini tentunya, ya. Nah, seperti yang kita bisa lihat di sini ya, ada beberapa hal yang menjadi main selling point dari Nevir World, seperti pembahasan kita di depan. Yang pertama ada Nevir Market. Nah, ini bisa dibilang adalah bread and butter dari Nevir World, yaitu NFT marketplace mereka dengan berbagai macam keuntungannya. Ya, mereka mengklaim ini secara fee salah satu yang termurah di Ethereum blockchain, atau lebih tepat di Ethereum based NFT coin exchange, ya. Nah, selain itu juga ada NHub. NHub ini kasarnya seperti DEX-nya dari Nevir World, di mana lo bisa mendapatkan staking rewards dari si Nevir token itu sendiri dan macam-macam lagi. Nah, Banco and First ini yang belum ada di CMC, ya. Jadi mungkin ini salah satu pengembangan baru dari Nevir World, di mana ini adalah suatu contact free meta finance service yang bisa mengallow para user untuk mengenjoy NFT P2P investment, ya. Kan for now NFT lebih ke centralized, ya, semuanya bentuknya adalah seperti OpenSea dan kawan-kawan. Nah, di sini si Bank on First ini akan P2P. Nah, oke. Jadi kurang lebih seperti itu, dan selain itu juga sebenarnya ada satu lagi di sini, Nevir World X Club. Ini adalah exclusive membership service di mana 10.000 Nevir Space Pilot ini ya bentuknya NFT lah kurang lebih. Dan satu lagi otomatis masih ada juga yang metaverse mereka, yaitu Nevir Land, ya. Oke. Nah, jadi yang pertama kita akan coba bahas adalah mengenai si tokenomics dari si Nevir token ini sendiri, ya. Nah, kalau kita lihat di sini totalnya itu sekarang berapa ini? 175.000 USD, ya. Burn-nya sudah sebanyak 900 ribuan lah, 900 ribuan. Reward-nya sudah mencapai 82.000 USD, donation sudah mencapai 5.000 USD. Nah, untuk lebih detailnya kita akan langsung bahas sekarang, ya, seperti apa. Kalau kita cek di sini, ya, dia sekarang detailnya ya masih sama seperti tadi di atas, ya. Dan kalau kita lihat dari di sini ada pembagiannya. Nah, dari NHub itu totalnya 94.000, sudah di burn sebesar ini, reward sebesar ini, dan seterusnya, ya. Nah, jadi overall kalau kita lihat sih dia ini bukan lebih ke tokenomics ya sebenarnya, lebih cuma ke penjelasan secara garis besar. Nah, ini mungkin dari sini yang gua sarankan adalah mereka punya tokenomics yang lebih detail, begitu seperti apa, ya. Kalau terakhir gua lihat di CMC ada sih, tapi nggak tahu ini sudah update atau belum, ya. Kalau menurut DCMC, terakhir itu 15% untuk reserve, 5% untuk private sale, 20% untuk token sale, 30% untuk reward pool, 20% untuk ecosystem fund, 5% untuk community, dan 5% untuk team. Kalau sekilas dilihat, ya, nggak terlalu ini sih, ya oke lah, ya. Karena kalau kita di sini paling ya, kalau yang kita asumsi dipegang oleh tim adalah yang ini otomatis punya tim. Reserve juga in theory dipegang oleh developer, walaupun biasanya dikasih smart contract, ya. Private sale berarti ini untuk ya visi lah kesannya, ya. Dan 20% untuk token sale. Jadi ya not that bad, tapi otomatis ya ini bukan bukan suatu koin atau token yang di fair launch, ya. Berarti dia launchnya itu sudah ada yang di kesannya kasarnya gitu, ya, bahasa jadulnya sudah di pre-mine, ya. Jadi kurang lebih seperti itu gambarannya, dan kita akan lanjut lagi ke detail yang selanjutnya. Oke, dan sekarang kita akan sedikit ngobrolin mengenai teknologi dari Nevir World. Dan tenang, gue nggak akan bahas terlalu teknis, ya. Gue akan lebih ke garis besarnya aja, karena kalau terlalu teknis juga pusing, ya. Jadi yang pertama adalah mereka memiliki satu teknologi, bahkan bisa dibilang nih core teknologi mereka yang diberi nama S2K L2 System. Nah, S2K L2 System ini adalah sistem yang bisa mensecure liquidity dan volume yang besar dengan cara melowering barriers of entry dari DeFi transaction. Dan tentunya kalau seperti itu, ini menyelesaikan permasalahan gas cost fee yang besar, dan juga ini membuat transaksi lebih cepat dan lebih murah. Ya, tentunya ini bisa menjadi hal yang menyebabkan si Nevir World ini bisa lebih murah dibandingkan dengan berbagai macam NFT platform lain, ya. Dan tentunya satu platform yang
fee-nya murah dan juga cepat, itu akan menjadi platform yang lebih disukai oleh berbagai macam orang. Ya, contoh gini lah ya. Lu lebih pengen belanja di tempat yang websitenya bolot dan mahal fee-nya, atau mendingan website yang cepat dan fee-nya murah? Tentunya ya pasti yang kedua ya. Nah, maka dari itu ini bisa menjadi salah satu main selling point mereka. Ya, selain dari itu juga mereka ada satu teknologi lagi yang bahkan mereka belum tulis di sini ya. Jadi mereka ini akuisisi suatu blockchain service yang bernama Funnyfic. Sekarang mereka udah ganti namanya menjadi Nevir Labs ya. Jadi sekarang udah subsidiary dari si Nevir World ya. Nah, mereka ini ternyata memiliki teknologi yang bisa dibilang dipakai untuk CBDC atau Central Bank Digital Currency. Nah, mereka ini ternyata ya, teknologi ini di-co-develop dengan Korea's leading credit card company yang bernama Shinhan ya. Nanti mungkin logonya ya gua keluarin di sini lah ya. Nah, jadi Shinhan ini kalau buat lo yang suka nonton drama Korea, kayaknya sering tuh dia nge-sponsorin drama Korea, karena gue berapa kali pernah ngeliat gitu ya lambang si Shinhan ini. Jadi dia memiliki suatu teknologi itu, which is cool ya. Nah, selanjutnya kita akan bahas lebih detail mengenai beberapa hal ya, seperti staking mereka dan lain-lain. Oke, nah sebelum kita masuk ke bagian staking dan lain-lain, kita bisa lihat juga di sini ternyata mereka secara volume cukup besar di berbagai macam exchanger yang mereka baru masuk, seperti Bitmart. Ya, mereka volume ini wow, ini besar banget waktu mereka masuk. Ya, lalu juga ada di Lbank dan juga ada di Maxi ini ya. Nah, jadi overall ya dia secara demand cukup tinggi ya. Nah, oke. Sekarang kita akan masuk ke bagian dari staking dan lain-lain. Oke, nah sekarang kita akan masuk ke bagian N-Hub. Nah, N-Hub ini bisa dibilang adalah seperti DEX dari Nevir World, di mana di sini kita bisa trading, kita bisa lihat markets dan lain-lain. Bahkan kalau lu masuk ke bagian trade-nya, it's basically like a DEX ya, di mana lu bisa trade dan lain-lain ya. Sekarang Bitcoin di 19.000 lagi, not bad. Nah, jadi selain dari itu juga tentunya ya kita bisa juga staking, dan jujurnya secara APR-nya cukup besar ya. Ini kita bisa lihat ya untuk yang di 6 month, kita coba cek APR-nya ya. Nah, kita bisa lihat untuk 3 months ya ini bisa 25%, 6 months 50% dan 12 months 100%. Nah, tapi sekali lagi, staking APR yang besar otomatis ini menjadikan juga issuance yang besar. Nah, berarti ya otomatis itu selalu ada ininya lah, timbal baliknya ya. Maka selling pressure juga cukup tinggi. Ya, jadi buat lu yang pengen punya tokennya harus perhatikan juga ini ya. Jadi kesannya kalau lu nggak stakingin rugi ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu gambarnya untuk N-Hub. Dan cara kerjanya literally seperti DEX, tinggal kalian konekkan ke wallet dan langsung bisa lakukan trading ya. Itu untuk N-Hub. Selanjutnya ada Nevir World. Nah, Nevir World ini adalah NFT marketplace. Ya, nah untuk NFT marketplace ini seperti yang kita bisa lihat, ya bentuknya nggak terlalu berbeda jauh seperti OpenSea, tapi ya baik lagi seperti yang tadi gue katakan di depan, fee lebih murah dan dia menggunakan satu teknologi yang S2K itu otomatis jadi membuat lebih cepat dan lebih murah secara fee ya. Nah, di sini kalau kita lihat di sini ada beberapa juga ya, ada Nevir Speak di sini mungkin yang cukup populer ya. Dan juga ada donation seperti pembahasan kita di awal banget di CMC. Salah satu pembedanya selain mereka fee-nya murah dan cepat, mereka ini juga ada CSR yang cukup menarik ya. Jadi buat lo yang suka berdonasi ya, filantropis nih mungkin ya, kalian bisa juga lakukan transaksi di sini. Ini cukup mahal juga sebenarnya. Ada di sini the final bid ya. Ini nilainya 26 ETH. Lalu ada Myanmar Spring dan lain-lain. Nah, lu bisa baca detailnya seperti apa, mungkin donasinya ini untuk apa, lu boleh lihat juga. Kalau lu terbebani untuk ikut, ya silahkan bisa juga beli si NFT ini, ya. Jadi kurang lebih seperti itu gambarannya. Dan selain dari itu juga ada Banco and First. Ini adalah NFT peer-to-peer yang tadi kita bahas. Ya, jadi kemungkinan besar secara teknisnya, cara kerjanya akan seperti peer-to-peer kripto, tapi perbedaannya yang diperjualbelikan adalah langsung NFT. Ya, mungkin dengan seperti ini fee-nya lebih efisien. Ya tetap lah otomatis dari si Nevir World-nya pasti akan ada fee yang diambil. Tapi sebesar apa kita nggak tahu. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu gambarannya ya untuk Nevir First. Bukan Nevir First, tapi untuk Nevir World ya. Dan bisa dibilang ini cukup menarik ya, karena biasanya kan kalau kita ngomongin soal NFT marketplace ya itu lagi ya. Dan ya seringkali lebih bentuknya
tidak ada perbedaan lah sama yang lain-lain. Nah, di sini mereka punya metaverse sendiri dan juga mereka punya seperti DEX juga sendiri. Tinggal kita lihat apakah nanti bisa sesuai atau tidak dengan roadmap mereka ya. Nah, oh ya, ngomong soal roadmap, gue nyaris lupa bahas ya. Untuk roadmap kita bisa lihat dia itu ada di sini juga ya, otomatis sedikit di bawah ya. Nah, di sini. Jadi bisa dibilang history mereka itu pertama kali planning di 2020 ya. Lalu Q1 mereka punya online platformnya ya untuk si Nevir World ini. Di 2021 kuartal 2 langsung mereka ada beberapa kontrak, salah satunya dengan Korean Fine Arts Association ya, MOU kontrak di sini. Jadi bisa dibilang project Cinevir World ini kemungkinan besar dari Korea ya, atau gini lah, minimal banyak tim mereka dari Korea, karena kalau perhatiin banyak urusan dengan perusahaan-perusahaan di Korea dan juga institusi-institusi di Korea ya. Di 2021 kuartal 3 mereka ada ini ya, ini kerjasama dengan Kim Byung Jong dengan UNICEF. Ini jujurnya gue nggak tahu siapa Kim Byung Jong ya, karena gue nggak terlalu ngikutin juga Korea ya. Nah, di sini ada NFT donations mereka dan seterusnya. Ya, dan di kuartal 4 mereka ada di sini si Myanmar campaign ya. Lalu dan macam-macam lagi ya. Jadi kurang lebih seperti itu gambarnya. Untuk sekarang ya, yang bisa dibilang yang menjadi nextnya untuk mereka adalah di sini ya, mereka akan ada Nground official service launch, lalu juga akan ada Neverland beta service dan lain-lain. Jadi kayaknya kalau kita lihat ke depannya fokusnya lebih ke metaverse mereka ya. Jadi kurang lebih seperti itu gambarnya untuk Neverland ya. Sekali lagi buat lo yang tertarik untuk akumulasi token si Neverland ini, boleh saja ya, karena lagi-lagi ini bisa dibilang cukup menarik. Tetapi gue ingatkan sekali lagi, ini secara market cap masih kecil ya, mikro. Jadi otomatis jangan sampai terlalu besar ya. Jangan sampai kesannya 10%, 20% dari portfolio semua di Nevir World ya. Karena lagi-lagi ada resiko market cap. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk Nevir World. Oke, jadi kesimpulannya seperti yang kita bisa lihat, Nevir World ini fokusnya di dalam dunia NFT ya, antara peer-to-peer atau juga mereka marketplace sendiri, plus mungkin yang nyambung juga metaverse, yang otomatis sampai sekarang metaverse sangat terkait erat dengan NFT ya. Nah, tapi yang unik adalah mereka memiliki beberapa teknologi yang bahkan salah satu teknologinya, yang teknologi CBDC itu bisa dibilang di-co-founded oleh salah satu credit card company terbesar juga di Korea, yaitu Shinbank ya. Nah, selain dari itu, otomatis tinggal kita lihat nih masalah adopsi saja ya. Dan mungkin plus poin lainnya yaitu adalah mereka ada juga sisi kemanusiaannya, di mana banyak NFT yang berhubungan juga dengan donasi ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk kesimpulan pada video hari ini. Dan buat kalian yang belum nonton DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart with favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang mungkin masih bingung cara baca chart, candles, dan hal-hal mendasar lain, bisa juga klik di sini, ada tutorials with Toshi. Dan buat lo yang ingin mendukung TCI, salah satu cara terbaik adalah menggunakan link reflektor di bawah. Dan jangan lupa juga untuk join Telegram grup kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.